Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan adik kandungnya yaitu Benjamin, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mencari akal supaya dia dapat mengambil Benjamin dari mereka dan tinggal bersamanya. Selanjutnya Nabi Yusuf menyuruh pelayannya memasukkan alat takarnya, yaitu alat yang biasa dijadikan untuk minum dan menakar makanan. Pelayan tersebut memasukkannya ke dalam karung Benjamin. Setelah itu, pelayan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mencuri alat tukar raja. Dan siapapun yang dapat mengembalikannya akan diberi bahan makanan seberat beban unta. Kemudian, ternyata alat tukar tersebut ada di dalam karung milik Benjamin. Setelah itu, Benjamin ditahan dan tinggal bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kisah kelanjutan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam telah kehabisan cara untuk mendapatkan kembali Benjamin dari Yusuf alaihissalam. Mereka pun bermusyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar." Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dan Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa." Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 80-87. Raubin, saudara tertua mereka, mengatakan bahwa mereka harus membawa Benjamin menghadap ayah. Jika tidak, maka kalian akan dikepung dan dikalahkan oleh musuh. Bukankah kalian dulu pernah melanggar janjinya? Dan kini kalian telah menyia-nyiakan sebagaimana dulu kalian menyia-nyiakan saudaramu Yusuf? Dan kini aku tidak berani menghadap ayah. Kemudian mereka mengatakan peristiwa yang terjadi sebenarnya kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu, Nabi Yakub alaihissalam menahan amarahnya kepada anak-anaknya dan berkata kepada mereka seraya meminta supaya mereka mencari Yusuf dan Benjamin. Nabi Yakub berpesan agar mereka tidak berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?" Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Yusuf berkata,
Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa baju ki ini lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 88-93. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar terkejut ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa ialah Yusuf yang dahulu dibuang oleh mereka. Mereka tidak menyadari padahal mereka telah berulang kali mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh mereka pergi dengan membawa baju gamisnya yang sedang dipakai oleh Nabi Yusuf. Setelah itu, baju tersebut mereka usapkan ke kedua mata ayahnya. Hingga akhirnya dengan izin Allah, kedua matanya dapat melihat kembali setelah sebelumnya tidak dapat melihat. Dan yang demikian itu juga merupakan sesuatu di luar kebiasaan, sekaligus merupakan bukti kenabian dan mukjizat terbesar. Setelah itu, Yusuf alaihissalam memerintahkan mereka supaya membawa seluruh keluarganya ke Mesir untuk menyatukan kembali keluarganya yang dulunya terpisah dalam bentuk yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika kafilah itu keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, 'Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku.' Keluarganya berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu.' Maka ketika telah membawa kabar gembira itu, maka diusapkan baju itu ke wajahnya. Lalu dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, 'Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?' Mereka berkata, 'Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah.' Yakub berkata, 'Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" Quran Surat Yusuf ayat 94-98. Ibnu Abbas mengatakan, ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, maka berembuslah angin sehingga tercium oleh Yakub bau baju Yusuf. Yakub telah mencium bau baju Yusuf dari jarak perjalanan 8 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, 'Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman.' Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, 'Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh." Quran Surat Yusuf ayat 99-101. Sahabat Muslim, demikianlah cerita tentang pertemuan antara orang-orang yang saling rindu dan mencintai setelah sebelumnya terpisah dalam waktu yang lama. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.